Oh, sudah. Check mic check. 1, 2, 3, 4, 5. Check, check, check. Check 1, 2, 3, 4, 5. Okay guys, it is 11 past 8. Waktu menunjukkan pukul 8:11. So let us begin this online lecture. For those of you who can turn on the camera, please do so. Bagi Anda yang memungkinkan untuk menyalakan kameranya, silahkan nyalakan. Yang tidak apa-apa ya. There are 8 participants who are participating in this Zoom meeting, including myself. Ada 8 orang participants di dalam Zoom meeting kali ini, termasuk diri saya pribadi. Jadi baru ada sekitar 7 orang ya, mahasiswa ya. Silakan. Yang memungkinkan untuk on cam, silahkan on cam. Bentar. Cek, cek. Ya baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat, walafiat, tidak kurang satu apapun, dan masih memiliki semangat untuk mengikuti kegiatan apapun yang harus Anda lakukan, mobil khusus mengikuti perkuliahan online ya. Seperti biasa, tempatkan diri Anda senyaman mungkin. Bebas ya, mau sambil selonjoran, mau sambil duduk juga tidak apa-apa. Kebetulan saat ini posisi saya sedang sila ini. Dan kebetulan belakangan ini di rumah saya ada ini ya, ada keponakan saya yang mau ini gitu loh, mau tinggal di rumah, dan dia masih kuliah seumuran Anda lah kurang lebih ya. Dan ternyata dia mengikuti perkuliahan online sambil rebahan itu ya. Saya baru ngeh ada juga mahasiswa yang bisa mengikuti perkuliahan sambil rebahan. Mungkin ada di antara Anda yang demikian, tidak apa-apa ya. Sambil rebahan tidak apa-apa. Yang penting Anda bisa mengikuti dan menangkap apa yang kita diskusikan pada hari ini. Cuma jangan ini aja, jangan lanjut tidur. Oke, ya. Dan juga siapkan catatannya. Seperti biasa, catat poin pentingnya saja. Kalau misalkan ada yang tidak jelas, langsung Anda interupsi saja ya. Pak, mohon izin bertanya, dan sebagainya. Supaya ada guna dan manfaatnya gitu. Okay, guys. Last week, we have discussed about 4 general characteristics of academic writing, which will be found throughout any discipline, journal, documents, etc. Pada minggu yang lalu kita sudah mendiskusikan 4 karakteristik umum dari academic writing yang mungkin akan dijumpai di semua disiplin ya, di semua disiplin ilmu, dan juga di semua jurnal atau semua skripsi misalkan ya, atau tesis. Dan minggu yang lalu juga saya sudah menyinggung di dalam perkuliahan academic writing ini kita akan terfokus kepada grammar, English grammar dari academic writing ya. English grammar apa sajakah yang digunakan di dalam academic writing. Nah, cuma kita akan lebih terfokus lagi ke dalam abstract ya. Grammar bahasa Inggris apa sajakah yang digunakan di dalam abstract, lalu juga gaya bahasa apakah yang ada di dalam abstract dan sebagainya. Karena academic writing itu bagi Anda, mahasiswa Fakultas Pertanian, pastinya akan sangat berguna pada saat Anda nanti menuliskan abstract ya, abstract dalam bahasa Inggris. So, di dalam perkuliahan ini kita akan lebih terfokus kepada hal tersebut ya, dalam penulisan abstract, seperti itu. Jadi pada perkuliahan hari ini, judulnya atau topiknya adalah Writing an Abstract ya. Bagaimana caranya kita menulis sebuah abstrak, apa itu abstrak,
lalu juga apa saja hal-hal yang terkandung di dalam sebuah abstrak. Sebelum dilanjut, sedikit review untuk hal yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu ya. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari general characteristics of academic writing. Yang pertama adalah structured, yang kedua adalah clear and concise, and then formal choice of words, and number 4, consistent. Ini adalah karakteristik umum yang pasti akan Anda jumpai di disiplin ilmu manapun dan juga di dalam jurnal apapun ya. Yang pertama, tulisan Anda itu harus structured. Artinya harus logis ya. Hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain itu harus logis, atau semua kalimat di dalam paragraf Anda itu harus berhubungan dengan main idea dari paragraf tersebut gitu loh. Jadi poin-poinnya itu jangan loncat-loncat ya. Minggu yang lalu kita sudah diskusikan beberapa contohnya. Itu adalah karakteristik academic writing yang pertama. Karakteristik yang kedua adalah clear and concise. Jelas dan juga singkat ya. Jadi intinya tulisan Anda itu jangan panjang-panjang dan harus to the point, tidak bertele-tele. Dan hindari juga pengulangan-pengulangan kata ya di dalam karya ilmiah Anda. Itu karakteristik yang kedua. Karakteristik yang ketiga adalah formal choice of words. Pemilihan kata-kata formal. Di mana pada saat menulis apapun itu, Anda akan mendapati beberapa kata dan si kata tersebut mungkin bertendensi sesuatu ya. Apakah bertendensi informal atau juga bertendensi formal. Nah, di dalam academic writing pemilihan kata-katanya itu harus formal ya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa satu kata itu formal atau tidak? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mengeceknya di dalam sebuah kamus online ya biasanya. Kamus online satu bahasa ya, Inggris ke Inggris. Nah, di situ biasanya pada saat Anda mengetikkan satu kata, selain Anda akan mendapatkan definisi dari kata tersebut dan bagaimana cara menggunakan kata tersebut dalam sebuah kalimat, di dalamnya ada juga keterangan-keterangan seperti apakah kata tersebut formal atau informal ya. Seperti itu. Contohnya di dalam Collins Dictionary. Itu karakteristik yang ketiga, formal choice of words. Pemilihan kata-kata formal. Karakteristik yang keempat adalah konsisten. Tulisan Anda itu harus konsisten dari awal sampai akhir. Konsisten dalam artian format-format yang digunakan itu harus sama ya. Misalkan format penulisan satuan, apakah disingkat ml atau disebutkan secara keseluruhan ya, mililiter misalkan, atau kilograms atau kg ya, kg seperti itu. Dan juga konsisten dalam hal misalkan spelling, apakah menggunakan British spelling atau American spelling. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke bab yang baru, saudara-saudara sekalian. Sebentar, ini ada yang harus saya edit dulu, sebentar. Sebentar. Ya, kita masuk ke bab yang baru, yakni writing and abstract. Kita akan bahas, kita akan kupas apa itu abstract, siapa yang menulis dan siapa yang membaca abstract, lalu apa sajakah hal yang terkandung di dalam sebuah abstract. Kita mulai dari definisi abstract. Apa itu abstract ya? What is an abstract of a research? Dari berbagai sumber bisa disimpulkan bahwa definisi dari abstract adalah sebagai berikut. Nah, ini boleh Anda tulis ya. Abstract of a research is a statement which is short and concise, self-contained, and the representation of the whole research. Ya, silakan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, abstrak penelitian adalah pernyataan yang singkat dan padat, bisa berdiri sendiri, dan merupakan representasi dari keseluruhan penelitian.
Ya, sekali lagi saya ulang, abstrak penelitian adalah pernyataan yang singkat dan padat, bisa berdiri sendiri dan merupakan representasi dari keseluruhan penelitian. Abstract dari sebuah penelitian adalah statement yang singkat dan padat, lalu bisa berdiri sendiri dan merupakan representasi dari penelitian secara keseluruhan. Ya, saudara-saudara sekalian, definisi ini bisa kita jelaskan dengan diagram atau ilustrasi sederhana berikut ini ya. Tadi sudah saya singgung bahwa abstract of research is a statement. Abstrak penelitian adalah sebuah statement, tapi bukan sembarang statement. Statement yang seperti apa? Statement yang pendek ya dan juga concise, singkat, padat. Lalu statement yang self-contained. Self-contained itu artinya dapat berdiri sendiri. Dan juga adalah sebuah statement yang merupakan representasi dari riset secara keseluruhan atau penelitian secara keseluruhan. Nah, jadi abstrak penelitian itu adalah statement yang memiliki 3 karakteristik ini. 1, singkat padat. 2, dapat berdiri sendiri. Dan yang ketiga, merupakan representasi dari penelitian secara keseluruhan. Nah, seperti itu ya, supaya mudah. Sekali lagi saya ulang, abstrak adalah statement, tapi bukan sembarang statement ya. Statement yang memiliki 3 ciri. Yang pertama adalah pendek dan padat. Yang kedua adalah dapat berdiri sendiri. Dan yang ketiga merupakan representasi dari keseluruhan penelitian. Kita mulai penjelasan dari ciri abstrak yang pertama, yakni short and concise ya. Pendek tapi padat. Berikut adalah penjelasannya. Ya, abstract is short and concise. Abstrak itu adalah statement yang pendek namun padat. An abstract usually consists of one single paragraph with font size different from the main text. Abstrak biasanya terdiri dari satu paragraf dengan ukuran font yang berbeda dari teks utama. Nah, kenapa bisa disebut singkat dan padat? Karena ini terdiri dari satu paragraf dan ukuran fontnya itu berbeda dengan teks yang lain secara keseluruhan ya. Namun tidak hanya ukuran font yang berbeda, tapi juga spasinya berbeda, lalu juga ya spasinya berbeda ya, dan yang lain-lainnya. Biasanya masing-masing institusi memiliki aturannya tertentu. Misalkan Anda ingin membuat abstrak dari skripsi Anda ya di jurusan atau program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Vindaya Mukti. Nah, itu biasanya ada aturannya tersendiri untuk penulisan abstraknya. Silahkan Anda berkonsultasi dengan dosen pembimbing Anda ya, biasanya diberikan aturan-aturan seperti itu. Namun intinya secara durasi ya, secara panjang itu pendek sekali abstrak itu. Biasanya terdiri dari satu paragraf saja. Poin yang kedua, it is usually placed at the beginning of the paper, but it can appear elsewhere. For example, in book of abstract or online. Biasanya abstrak itu ditempatkan di awal paper, di awal skripsi. Tetapi dapat muncul juga di tempat lain, misalkan di buku abstrak atau di online. Ya. Biasanya ada buku khusus di mana di dalamnya itu hanya terdapat abstrak saja. Gitu. Ada buku seperti itu. Atau di jurnal-jurnal online ya, saudara-saudara sekalian. Misalkan jurnal agribisnis Fakultas Pertanian Universitas apa gitu. Nah, biasanya di halaman mukanya itu disebutkan abstrak-abstraknya saja ya, ditampilkan abstrak-abstraknya saja. Nah, supaya Anda bisa mengakses makalah atau skripsi secara keseluruhan, Anda harus download, bahkan Anda harus beli seperti itu. Nah, tapi di halaman mukanya itu biasanya ditempatkan abstraknya saja. Poin yang ketiga, according to its type, an abstract's length is between
100 and 250 words. Berdasarkan jenisnya, panjang abstrak itu bisa antara 150 sampai dengan 250 kata. Kurang lebih ya ini ya. 150 sampai 250 kata. Masing-masing jurnal, institusi, dan sebagainya memiliki aturannya tersendiri. Nah, ini beberapa fitur atau beberapa ciri ya yang menunjukkan bahwa abstrak itu adalah short and concise. Pendek tapi padat, seperti itu. Biasanya terdiri dari satu paragraf dan jumlah katanya terbatas antara 150 sampai 250 kata. Seperti itu. Ya. Mudah-mudahan dapat difahami ya. Pendek tapi padat. Nah, berikutnya ingin saya share kepada Anda semuanya bagaimana caranya kita menghitung ya jumlah kata di dalam aplikasi Microsoft Word ya. Karena tadi sudah disinggung bahwa abstrak itu panjang atau jumlah katanya terbatas ya antara 150 sampai 250 kata. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghitung agar abstrak kita itu tidak melebihi batas ya jumlah katanya. Nah, Anda bisa menggunakan fitur word count ya di dalam Microsoft Word. Ya, perhatikan di situ gambarnya. Pada saat Anda mengerjakan atau membuka sebuah dokumen di dalam Microsoft Word, perhatikan ada angka di sudut kiri ya, di sudut kiri bawah di sini. Nah, di situ ada angka. Titik-titik words. Nah, itu ya. Ini adalah jumlah kata dokumen tersebut secara keseluruhan. Nah, itu adalah jumlah kata dokumen tersebut secara keseluruhan. Di situ termasuk kata di dalam judul, lalu juga kata di dalam tabel, di dalam footnotes, dan sebagainya. Nah, itu adalah word count, nama tools-nya. Nama alatnya adalah word count di dalam Microsoft Word. Ya. Ada di sebelah kiri bawah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghitung jumlah kata yang ada di abstrak saja, misalkan ya, tidak keseluruhan. Caranya gampang sekali, perhatikan. Yang harus Anda lakukan adalah highlight kalimat atau paragraf yang ingin Anda hitung jumlah katanya. Di highlight seperti ini. Atau bahasa mahasiswanya di blok, seperti itu ya. Di highlight. Nah, di situ langsung ketahuan jumlah katanya. Lagi-lagi angkanya ada di sebelah kiri bawah. Nah, di situ ya. Nah, perhatikan di situ. Nah, di situ ada 77 of 90 words. 77 of 90 words. Itu menunjukkan bahwa ada sekian kata dari total kata secara keseluruhan. Nah, sekian kata itu adalah kata yang sudah kita highlight. Ya. Jadi bagian yang sudah kita highlight jumlahnya ada sekian. Dalam contoh ini jumlahnya ada 77 kata. Seperti itu. Sini ya. Jadi ini 77 kata itu adalah kata yang sudah kita highlight di sini. Dari total jumlah kata semuanya ada 90 kata. Itu hanya sekedar tips bagaimana caranya kita menghitung kata di dalam dokumen Microsoft Word. Ya. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa poin yang pertama dari abstract adalah short and concise, pendek tapi padat, ya, hanya terdiri dari satu paragraf, dan jumlah katanya terbatas. Ditempatkan di awal biasanya, atau di buku abstrak ya, atau juga di jurnal-jurnal online. Itu adalah poin yang pertama atau ciri yang pertama dari sebuah abstrak ya. Abstrak itu pendek dan padat. Poin yang kedua atau ciri yang kedua dari sebuah abstrak adalah abstrak itu self-contained. Arti dari self-contained itu dapat berdiri sendiri ya. Abstrak itu dapat berdiri sendiri. An abstract is an original document and be able to stand alone. It is not a collection of quotations or copied sentences of the text. Nah, ini penting ya. Abstrak adalah dokumen asli dan dapat berdiri sendiri. Abstrak itu bukanlah kumpulan kutipan atau kalimat yang disalin dari teks aslinya. Nah, oke.
Artinya Anda tidak boleh mengcopy statement asli dari skripsi Anda dan dipaste di abstraknya. Nah, seperti itu ya, tidak boleh seperti itu. Karena di dalam beberapa kasus akan terjadi yang namanya self-plagiarism ya. Jadi Anda melakukan plagiarisme terhadap karya Anda sendiri. Itu bisa sangat fatal ya. Jadi jangan sampai Anda mengcopy statement dari skripsi atau karya Anda dan dipaste di abstraknya. Seperti itu. Karena itu akan terjadi self-plagiarism. It does not contain vague statements, which force the reader to refer to the main text. Abstrak juga tidak mengandung pernyataan samar, ya, samar atau tidak jelas, yang memaksa pembaca untuk merujuk ke teks utama. Nah, jadi ada 2 poin di sini yang perlu ditekankan. Yang pertama, jangan copy paste, jangan meniru secara gamblang gitu ya teks yang ada di dalam karya Anda, tapi juga jangan sampai statement di dalam abstrak Anda itu samar, sehingga pembaca kebingungan mengenai apa yang Anda sampaikan di dalam abstrak ya. Nah, untuk itu kita bisa ambil jalan tengah dengan melakukan yang namanya paraphrase ya. Paraphrase itu adalah restatement atau statement ulang dari sebuah teks tapi dengan kata lain ya. Contohnya sebagai berikut. Ini adalah contoh dari paraphrase. Contohnya ada kalimat dari teks originalnya yang berbunyi, "This research aims to analyze the influence of promotion strategies of Facebook on the decision to purchase Oriflame products." Oke. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari strategi promosi di Facebook terhadap keputusan untuk membeli produk Oriflame. Itu adalah statement original dari teksnya, mungkin diambil dari skripsi ya. Nah, kalau misalkan statement ini ingin Anda sampaikan juga di dalam abstrak, Anda bisa melakukan copy paste dulu misalkan ya. Nah, beberapa katanya Anda rubah. This inquiry misalkan. Nah, inquiry ini adalah sinonim dari research. Intends to investigate. Intends to investigate itu adalah sinonim dari aims to analyze. The effects of promotion. Nah, the effects itu adalah sinonim dari the influence dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu bisa Anda lakukan ya. Daripada Anda mengcopy paste semua teksnya secara keseluruhan tanpa ada yang Anda rubah, yang bisa Anda lakukan adalah melakukan paraphrase. Paraphrase adalah melakukan restatement, statement ulang dari sebuah kalimat tapi dengan kata lain. Cuma katanya semakna dengan statement yang Anda copy tersebut seperti itu ya. Nah, itu. Jadi sekali lagi ini adalah ciri abstrak yang kedua, self-contained. Self-contained itu dapat berdiri sendiri ya. Artinya bukan merupakan copy paste dari original teksnya, tapi bisa merepresentasikan original teksnya seperti itu. Bagaimana cara Anda melakukan hal tersebut? Anda bisa melakukannya dengan cara paraphrase ya. Melakukan restatement tapi dengan kata yang berbeda. Itu adalah ciri abstrak yang kedua, yakni self-contained ya. Dapat berdiri sendiri. Ciri abstrak yang ketiga adalah a representation of the whole research. Jadi si abstrak itu merupakan representasi dari penelitian secara keseluruhan. Nah, an abstract consists of key elements of your research and must summarize all parts of your research. Abstrak itu terdiri dari elemen kunci penelitian Anda dan harus merangkum semua bagian penelitian Anda. Nah, ini dengan jumlah kata yang terbatas di dalam abstrak Anda diharapkan dapat menjelaskan kepada pembaca penelitian Anda itu apa sih? Apa saja unsur penting yang terkandung di dalam penelitian Anda, seperti itu. It does not contain fake statements
which force the reader to refer to the main text. Nah, ini pun sama dengan statement yang sebelumnya ya. Abstrak tidak mengandung pernyataan samar untuk memaksa pembaca merajuk ke teks utama. Artinya dengan membaca abstrak saja, pembaca memiliki gambaran umum mengenai penelitian Anda, tanpa harus membaca bagian spesifik dari teks aslinya. An abstract is written to persuade the reader to see the full text. Karena tujuan dari abstrak itu adalah membujuk pembaca agar melihat teks secara lengkap. Bahkan abstrak bisa membujuk para pembaca untuk membeli makalah atau skripsi Anda ya, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih dari 3 ciri ini, saudara-saudara sekalian, dari 3 ciri abstrak ini, short and concise, singkat, padat, self-contained ya, dapat berdiri sendiri, and a representation of the whole research, merupakan representasi dari penelitian secara keseluruhan. Dari 3 ciri tersebut, abstrak itu kurang lebih seperti lukisan. Kalau boleh saya analogikan seperti itu ya. Abstrak itu kurang lebih seperti sebuah lukisan. Kalau Anda lihat di sini ada sebuah lukisan pemandangan, ini adalah lukisan yang fine arts istilahnya itu. Jadi detail-detail warna, bentuk, dan juga gradasinya ini semuanya ada ya, fine arts. Dengan sekilas kita pun bisa melihat bahwa ini adalah sebuah gambar pemandangan dengan melihat detail-detail yang tadi ada bentuk, ada warna, dan juga gradasi. Nah, abstrak itu kurang lebih seperti sebuah lukisan abstrak ya. Anda mungkin tahu ya, di dalam dunia seni itu ada aliran lukisan yang namanya abstract expressionism, di mana si lukisannya itu kadang-kadang nggak jelas, seperti ini kurang lebih. Kalau Anda lihat di sini, si lukisannya itu warnanya itu singkat gitu ya, tidak memerlukan banyak warna-warna muda atau tua, langsung block begitu saja, lalu bentuknya juga sederhana. Walaupun demikian, makna yang terkandung di dalam gambar itu bisa tersampaikan, betul tidak? Ya, di sini ada matahari, lalu juga ada gunung, ada sungai, dan ada perahu. Walaupun dengan bentuk yang sederhana dan warna yang sederhana pula. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran dari abstrak ya. Walaupun sederhana, terbatas, tapi bisa mencakup makna secara keseluruhan. Abstrak juga kurang lebih sama seperti sketsa ya. Sketsa. Anda perhatikan, ini adalah gambar apa ini? Gambar bunga mawar ya. Sangat jelas ini adalah gambar bunga mawar karena secara bentuk dan juga warna itu ada semuanya, tersedia semuanya ya. Bentuknya seperti ini, lalu juga warnanya juga ada gitu loh. Warna mahkota bunganya merah, kelopak, dan juga daunnya juga hijau ya. Ini sudah sangat jelas bahwa ini adalah gambar bunga mawar. Nah, itu adalah kalau dianalogikan seperti penelitian secara keseluruhan ya, di mana detail-detailnya itu ada. Nah, abstrak kurang lebih seperti sketsanya, kurang lebih seperti ini. Walaupun hanya garis sederhana saja, tapi kita bisa tahu bahwa itu adalah gambar bunga mawar. Seperti itu juga abstrak ya. Hanya dengan membaca satu paragraf saja, pembaca bisa tahu bahwa penelitian ini meneliti hal tersebut dengan metode tertentu dan hasilnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu gambaran dari abstrak ya. Jadi sekali lagi saya ulang, abstrak itu adalah sebuah statement dengan 3 ciri. Yang pertama, short and concise, pendek namun padat. Yang kedua, self-contained, dapat berdiri sendiri. Dalam artian tidak boleh ada copy paste ya dari teks aslinya. Dan ciri yang ketiga adalah representation of the whole research, merupakan representasi dari penelitian secara keseluruhan. Itu adalah ciri dari abstrak. Ya, berikutnya kita akan bahas sections of an abstract. Bagian-bagian yang terkandung di dalam sebuah abstrak. Ada apa saja? Ya. Yang ini boleh Anda tulis, silahkan. Ini cukup penting saya kira. Sections of an abstract.
There are 5 sections of an abstract. Ada 5 bagian dari sebuah abstrak ya. There are 5 elements or 5 sections of an abstract. The first one is purpose and motivation, and then problems, methods, results, and conclusion. Purpose and motivation ada yang di dalam literatur lain itu sebagai bagian background ya, latar belakang. Jadi purpose and motivation dalam kurung latar belakang. Lalu juga problem itu ada juga yang menamainya sebagai tujuan ya, tujuan penelitian itu untuk apa. Methods, metode yang digunakan, lalu juga results, hasilnya seperti apa, dan 5 conclusion ya. Kesimpulan ya, kesimpulan dari penelitian itu seperti apa. There are 5 sections of an abstract. Ada 5 bagian dari sebuah abstrak. Kita mulai dari bagian yang pertama, purpose and motivation, ya. Atau bisa juga disebut sebagai background, ya, background of your research. Purpose and motivation. Ya, sebentar. Ada yang harus saya edit dulu sebentar ya, dalam slide ini. Alright, good. Ya, kita mulai dari bagian abstrak yang pertama, yakni purpose and motivation or background. Tujuan penelitian dan motivasi penelitian. This section describes why you decide to conduct the research and why is it important to your area of study or wider audience. Dalam penelitian ini kita harus menjelaskan kenapa kita melakukan penelitian tersebut dan juga kenapa Anda memutuskan untuk melakukan penelitian dan mengapa penelitian tersebut penting bagi studi Anda ya, atau bagi wider audience, pembaca secara umum. Seperti itu. Setiap kita melakukan sesuatu ya, saudara-saudara sekalian, pasti memiliki alasan kenapa kita melakukan hal tersebut. Betul ya, pastinya seperti itu. Mengapa kita makan? Karena kita lapar. Mengapa kita tidur? Karena kita ngantuk. Sederhananya seperti itu ya. Di dalam melakukan sebuah penelitian, kita pun sama, harus menjelaskan kenapa kita melakukan penelitian tersebut. Kemukakan alasan penelitian Anda yang ilmiah dan berguna ya bagi halayak. Jangan hanya sekedar mengemukakan alasan yang receh gitu loh. Saya melakukan penelitian ini karena ingin cepat lulus dan ingin cepat jadi sarjana, misalkan seperti itu ya. Jangan kemukakan penelitian itu secara gamblang di dalam abstrak Anda atau di dalam skripsi Anda. Ya, namun kemukakanlah alasan yang masuk akal dan berguna. Seperti itu ya. Dan bagian ini disebut juga sebagai background atau latar belakang. Sebagai contoh, perhatikan ilustrasi berikut ini. Oh ya, dan ada satu poin lagi. Describe your purpose and motivation based on your research variables.
Jelaskan tujuan dan motivasi penelitian Anda berdasarkan variabel penelitian Anda, ya. Jadi harus sesuai semuanya itu, memiliki benang merah. Misalkan judul penelitian Anda adalah The Effect of Consumer Characteristics on the Effectivity of Organic Fruit Marketing. Case study Pekanbaru Fruit Market, ya. Misalkan Anda menulis sebuah skripsi dengan judul seperti ini. Pengaruh karakteristik konsumen terhadap efektivitas pemasaran buah organik. Nah, pengaruh karakteristik konsumen terhadap efektivitas pemasaran buah organik dengan studi kasus pasar buah Pekanbaru. Di dalam penelitian ini ada dua variabel, ya. Yang pertama adalah karakteristik konsumen dan yang kedua adalah efektivitas marketing. Oke, efektivitas marketing. Maka background penelitian Anda harus sesuai dengan variabel penelitian ini, dua variabel penelitian ini. Jadi kurang lebih background-nya seperti ini. According to recent surveys in Pekanbaru Fruit Market, the sales of organic fruit has started to grow. Menurut survei terbaru di pasar buah Pekanbaru, penjualan buah organik sudah mulai meningkat. However, the consumer characteristics are unpredictable. Namun karakteristik konsumen tidak dapat diprediksi. This fact has made the sellers cannot decide how to market their products. Fakta ini membuat para penjual tidak bisa memutuskan bagaimana memasarkan produknya. Nah, di sini di dalam background ini dijelaskan ada dua buah variabel, ya. Yang pertama adalah consumer characteristics, karakteristik konsumen. Dan karakteristik konsumen ini berhubungan dengan market, ya. Karakteristik konsumen tersebut mengakibatkan para penjual kesulitan dan bagaimana caranya memarketingkan produk mereka, seperti itu. Nah, itu adalah contoh background, ya, atau purpose and motivation dari judul penelitian yang tadi, gitu, seperti itu. Itu nyambung antara variabel dan juga latar belakangnya. Karakteristik pelanggan yang tidak bisa ditebak mengakibatkan pedagang kebingungan bagaimana cara memasarkannya. Nah, mungkin akan nyambung dengan tujuan penelitiannya juga. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis bagaimana pengaruh karakteristik konsumen terhadap efektivitas pemasaran, sehingga bisa ditentukan pemasaran manakah yang cocok untuk karakteristik konsumen tersebut. Seperti itu, ya. Jadi intinya secara dari variabel penelitian dan juga background, ya, purpose and motivation itu harus nyambung satu sama lain, ya. Jadi itu yang dinamakan dengan tujuan background penelitian yang ilmiah, gitu loh, berguna dan juga ilmiah, ya, sesuai dengan variabel penelitian. Ya, contoh yang lain misalkan seperti ini. Judul penelitiannya adalah The Effectivity of Partnership Between Bali Pulina Agrotourism and the Gunung Catur Coffee Farmers. Ya. Efektivitas kemitraan antara Bali Pulina Agrotourism dan petani kopi Gunung Catur. Nah, di situ hanya ada satu variabel, ya, yang dibahas, yakni kemitraan yang terjadi antara Bali Pulina Agrotourism dan juga petani kopi Gunung Catur. Ya. Maka bisa kita simpulkan atau bisa kita narasikan background-nya seperti ini. The partnership between Bali Pulina Agrotourism and the Gunung Catur Coffee Farmers is only based on trust without any legal agreement, specifying each party's rights and obligations. Kemitraan antara Bali Pulina Agrotourism dan petani Gunung Catur hanya berdasarkan kepercayaan tanpa perjanjian hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. In general, a partnership without agreement may become detrimental to both parties. Secara umum, kemitraan tanpa perjanjian hukum dapat merugikan kedua belah pihak. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh background, ya, atau purpose and motivation dari sebuah penelitian dengan judul seperti ini. Jadi kemukakan
alasan kenapa Anda melakukan penelitian tersebut, ya. Dan harus nyambung dengan variabel penelitian Anda. Seperti itu. Itu adalah section yang pertama dari sebuah abstract, purpose and motivation or background of your research. Section atau bagian yang kedua dari sebuah abstract adalah problems, ya. Problems atau tujuan penelitian. This section describes what your research is trying to understand, what questions your research is trying to solve. Bagian ini menjelaskan apa yang coba difahami oleh penelitian Anda, apa yang akan Anda teliti, pertanyaan apa yang coba dipecahkan oleh penelitian Anda. Seperti itu, ya. This section can be started clearly and frankly by using words like the purpose of this research is bla bla bla. Bagian ini dapat dimulai dengan jelas dan terus terang dengan menggunakan kata-kata seperti tujuan penelitian ini adalah titik-titik. Oke, seperti itu, ya. Dan ini pun harus nyambung dengan background, harus nyambung dengan bagian yang pertama tadi, ya. Sebagai contoh, judul penelitian yang tadi sudah saya singgung, efektivitas kemitraan antara Bali Pulina Agrotourism dan petani kopi Gunung Catur. Tadi sudah disebutkan bahwa background-nya adalah kemitraan antara dua pihak ini, Bali Pulina Agrotourism dan juga petani Gunung Catur, itu tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, ya. Tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Nah, maka penelitian ini adalah untuk menganalisis keefektivitasan dari kemitraan tersebut. Seberapa efektifkah kemitraan tanpa ada kepastian hukum tersebut. Nah, seperti itu, ya. Jadi masih nyambung antara background dengan problems, antara background dengan penelitian Anda. Seperti itu. Jadi tidak loncat gitu loh poinnya itu, ya. Jadi ada kesinambungan antara latar belakang dan juga masalah yang ingin Anda pecahkan di dalam penelitian Anda. Seperti itu, ya. Itu adalah section yang kedua, problems, ya. Kemukakan apa yang ingin Anda capai di dalam penelitian Anda, masalah apa yang ingin Anda pecahkan di dalam penelitian Anda, dan harus nyambung dengan background yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Purpose and motivation yang tadi. Section berikutnya di dalam sebuah abstract yakni methods, metodologi, ya. This section describes what you did in this research and how you did it. Bagian ini menjelaskan apa yang coba difahami oleh penelitian Anda. Oh, bukan yang ini, ya. Sebentar. Ya. Bagian ini menjelaskan apa yang Anda lakukan, ya, di dalam penelitian Anda dan bagaimana Anda melakukannya. You are suggested to discuss only the most significant methods used in your research, i.e., the most important parts that make your readers understand your research, ya. Anda disarankan hanya menyebutkan metode yang signifikan saja. Jadi tidak perlu detail-detail, ya. Bahkan jangan sampai Anda menyebutkan referensi di dalam bagian metodologi ini. Jadi sebutkan saja metode yang penting, yang paling signifikan, yakni metode yang membuat pembaca Anda mengerti kenapa hasilnya seperti itu. Oke. Contohnya, masih judul penelitian yang sama yang tadi kita sebutkan, The Effectivity of Partnership Between Bali Pulina Agrotourism and the Gunung Catur Coffee Farmers. Yeah. The method used in this study is interpretive structural modeling, or the ISM. Respondents involved in this study include respondents for census and respondents for purposive sampling. Metode ini digunakan untuk menjelaskan effectivity, ya, menjelaskan keefektivitas dari kemitraan tersebut. Hanya menyebutkan metode ini saja, karena dinilai
metode ini dapat menjelaskan kepada pembaca umum bahwa hasilnya seperti ini karena menggunakan metode ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya, penjelasan dari bagian metodologi atau methods di dalam sebuah abstrak. Hanya sebutkan yang pentingnya saja ya, jangan sampai terlalu detail dan juga jangan sampai Anda menyebutkan referensi di dalam abstrak ya. Itu adalah bagian metodologi ya, atau methods. Bagian berikutnya adalah results ya, atau hasil. In this section, you must state only the most significant results, not the details. Iya. Dalam bagian ini, Anda harus menyebutkan hasil yang paling signifikan saja, bukan detailnya. Dan ini yang paling penting, the results must be linked to your problems. Hasilnya itu harus dikaitkan dengan bagian problem study ya, bagian problem study. Jangan sampai kemana-mana gitu loh. Misalkan masih menggunakan judul penelitian yang sama, the effectivity of partnership between Bali Pulina Agrotourism and the Gunung Catur Coffee Farmers ya. Efektivitas kemitraan antara agroturisme Bali Pulina dan petani kopi Gunung Catur. Yang dicarikan efektivitasnya ya, efektivitas kemitraan antara kedua belah pihak ini menggunakan metode yang sudah disebutkan sebelumnya. Hasilnya, the result shows the effectiveness level of partnership is 76.30%. Which is in the effective category. The four main factors that influence the partnership effectiveness include the decreasing number of farmers and the lack of infrastructure, cooperatives, and tourism actors. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas kemitraan sebesar 76,30%, yang termasuk dalam kategori efektif. Nah, jadi hasilnya sebetulnya partnership ya, kemitraan antara dua belah pihak ini yang tadi disebutkan tidak memiliki kekuatan hukum sebetulnya masih efektif menurut penelitian ini ya. Dan tingkat efektivitasnya itu adalah 76,30%, seperti itu. Namun demikian ada 4 faktor yang bisa mempengaruhi keefektivitasan tersebut. Faktor tersebut adalah decreasing number of farmers ya, jumlah petani yang berkurang. And then the lack of infrastructure, kurangnya infrastruktur, kurangnya koperasi, dan juga kurangnya pelaku pariwisata. Seperti itu ya. Jadi walaupun pada titik ini, pada saat penelitian ini dilakukan, kemitraan tersebut masih efektif, tapi ada 4 faktor yang bisa mempengaruhi efektivitasan tersebut. Nah itu hasilnya ya, hasilnya menjawab pertanyaan penelitian atau problems yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Hasilnya seperti ini. Jadi tetap harus nyambung antara results dengan problems. Next section ya, bagian berikutnya dari sebuah abstract adalah conclusions. Relate this section back to problems and purposes. Kaitkan bagian ini dengan problems ya, bagian problems yang tadi, dan juga motivation and purpose, bagian yang pertama tadi. Answer the following question. Ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. What do the result mean in the context of the problem? Apa arti dari hasil tersebut dalam konteks permasalahan yang diteliti? What other unanswered questions about your problems are there? Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab ya dari problem penelitian Anda? What further studies might answer these questions? Penelitian apakah yang dapat menjawab pertanyaan Anda? Penelitian masa depan apakah yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya? Nah, misalkan judul penelitiannya masih sama. The effectivity of partnership between Bali Pulina Agrotourism and the Gunung Catur Coffee Farmers. Conclusions-nya adalah seperti ini.
Even though effective, it is recommended that Bali Polina Agrotourism and Gunung Catur coffee farmers develop a legal partnership agreement for a sustainable partnership due to the above mentioned main factors that influence the effectivity. Walaupun kemitraan tersebut itu efektif ya, bisa dilihat dari hasil penelitiannya ternyata efektif ya, sebanyak 76, sekian persen. Namun disarankan kemitraan antara dua pihak ini memiliki legal ya, memiliki kepastian hukum untuk supaya agar kemitraannya itu sustainable ya, dapat berkelanjutan. Karena ada 4 faktor tadi, ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kemitraan tersebut. Nah, jadi masih relate dengan problems dan juga motivation ya, seperti itu. Itu adalah conclusions. Ya, saya kira demikian. Itu adalah 4 bagian dari abstract ya. Yang pertama adalah purpose and motivation, yang biasa disebut sebagai background. Sebentar. Yang bisa disebut sebagai background atau latar belakang penelitian ya. Alasan kenapa Anda meneliti apa yang Anda teliti di dalam skripsi Anda misalkan. Lalu bagian kedua adalah problem, pertanyaan penelitian atau apa yang akan Anda teliti ya. Berangkat dari background tersebut. Bagian yang ketiga adalah methods. Bagaimana Anda melakukan penelitian tersebut ya, dan apa ya seperti itu ya, bagaimana Anda melakukan penelitian tersebut. Metode apa yang Anda gunakan. Bagian yang keempat adalah results, hasil. Apa hasil dari penelitian Anda? Ya, apa hasil dari penelitian Anda? Dan yang kelima adalah conclusion, kesimpulan. Apakah pertanyaan penelitian Anda terjawab dengan penelitian Anda? Apakah ada pertanyaan lain yang tidak terjawab? Lalu apakah ada penelitian lain yang bisa dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Seperti itu ya. Nah, itu adalah bagian dari sebuah abstrak. 5 bagian dari sebuah abstrak. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Sebelum kita melakukan latihan, mungkin ada yang mau tanyakan dulu, silahkan ya. Mengenai 5 sections of an abstract. 5 bagian dari sebuah abstrak ya. Silahkan. Mungkin ada yang belum jelas, silahkan langsung di unmute saja mikrofonnya dan sebutkan pertanyaan Anda ya. Tidak ada ya? Oke, sebentar. Waktunya masih ada, kita akan coba latihan. Sebentar. Sebentar, saya siapkan dulu. Sebentar. Komputernya agak lemot. Sebentar. Ya, this may take a while ya. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi saya dan Anda juga saya kira akan off cam dulu sebentar ya. Anda juga boleh off cam sebentar. Nanti akan saya umumkan lagi terkait latihannya ya.
I'll be right back. Alright, I'm back. Sekarang tugas untuk pertemuan kali ini, yang mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikan setelah mata kuliah ini berakhir ya. Sudah saya post di Google Classroom. Sebentar saya paste juga linknya di chat Zoom ini. Ya, sudah tersedia di chat di Zoom ya. Tugasnya sangat simpel. Yang pertama, tentukan judul penelitian Anda. Ya, bebas ya, boleh apapun itu. Lalu tentukan di dalam abstract itu bagian yang pertama yang tadi sudah kita bahas, purpose and motivation atau background. Background dari penelitian Anda itu seperti apa. Dan yang kedua adalah tentukan problems-nya. Apa yang akan Anda teliti dari penelitian Anda. Hanya itu saja ya, 3 poin itu saja. Yang pertama, tentukan judulnya apa. Yang kedua, tentukan background-nya apa. Kenapa Anda melakukan penelitian tersebut. Dan yang ketiga, tentukan apa yang akan Anda teliti dari judul tersebut. Silahkan kerjakan sekarang. Waktunya saya beri sekitar 10-15 menit. Silahkan. Nanti akan kita coba bahas ya. Oke, sambil Anda mau off cam dulu, silahkan. Sambil stretching juga tidak apa-apa, karena terlalu banyak duduk itu berbahaya ya. Silakan. Ya, kita perhatikan pekerjaannya Aliza di sini.
title penelitiannya atau judul penelitiannya adalah Genetically Engineered Fruit Plants, ya. Tanaman buah yang direkayasa secara genetis. Aliza menuliskan background penelitiannya adalah this research aims to create a new product that comes from the cross of crops, both one plant and of different variety. Ya. Jadi intinya tujuan dari penelitiannya Aliza adalah menciptakan produk buah baru yang berasal dari rekayasa silang gitu ya, rekayasa antara dua varietas. Nah, gitu ya mungkin ya. Rekayasa antara dua varietas. Nah, ini tujuan penelitian ini adalah tujuan penelitian sebetulnya ya, bukan background. Nah, ini harusnya ditempatkan di seksi problems seperti itu ya. Jadi ini harus ditempatkan di sini. Nah, itu ya. Jadi this research aims to bla bla bla. Itu bukan research background ya. Itu adalah problems seperti itu. Jadi yang dinamakan research background itu, saudara-saudara sekalian, alasan kenapa Anda melakukan penelitian tersebut. Alasan kenapa Anda melakukan penelitian tersebut. Contoh misalkan di penelitiannya Aliza tujuan utamanya adalah menciptakan spesies baru, begitu ya Aliza ya? Spesies baru dari persilangan dan sebagainya. Nah, kenapa Anda melakukan hal itu? Mungkin bisa disebutkan tujuannya apa? Kenapa? Jadi kan ada ini ya Pak, kayak ada buah yang nggak bisa ditanam di Indonesia nih. Nah, pengen disilangkan biar walaupun nggak sama, tapi ada rasa yang sama dari si buah yang diciptakan itu. Nah, itu tepat sekali. Yang disebutkan Aliza itu, sebutkanlah di dalam background of your research. Sebentar. Gimana tadi? Saya lupa ya. Ada beberapa buah tanaman yang tidak bisa, gimana Aliza? Ditanam di Indonesia. Oh, misalkan seperti itu yang melatar belakangi. Itulah kenapa diperlukan spesies baru dari persilangan tadi. There are misalkan ya, kok nggak bisa ya? Ya pokoknya gitulah. Jadi ada beberapa tanaman yang tidak bisa ditanam di Indonesia. Supaya bisa ditanam di Indonesia maka harus dilakukan rekayasa genetik. Nah, gitu, seperti itu. Ya, mengerti ya mungkin ya. Bedakan antara problems. Problems itu adalah tujuan penelitian dan background. Background itu adalah alasan kenapa Anda melakukan penelitian tersebut. Oke, thank you very much untuk Aliza. Ya, mungkin satu lagi ya sebelum kita akhiri. Bentar. Kita coba hasil pekerjaannya apa. Oh, udah waktunya udah habis ya. Ya, seperti itu ya. Jadi bedakan antara background dan juga problems. Background itu adalah alasan kenapa Anda melakukan penelitian tersebut, sedangkan problems adalah apa yang akan Anda teliti, tujuan Anda melakukan penelitian tersebut apa. Oke, I think that's for today ya. Itulah dari saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Yang lain yang belum mengerjakan tugas yang tadi, silahkan dikerjakan ya. Yang sudah mengerjakan, very good. Itu nanti nilainya sudah masuk di catatan saya. Oke, once again, thank you very much for all of your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.